mungkin kita juga dikaruniakan oleh Tuhan karunia-karunia, talenta-talenta yang lain atau talenta-talenta yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengenal dan mengetahui bahwa itu adalah hanya karunia dari surga kepada kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudari terkasih lewat firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita berbicara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita berbicara tentang siapa. Yang kedua, kita berbicara kepada siapa. Yang ketiga, apa yang kita bicarakan. Dan yang keempat, di mana kita sedang berbicara. Kenapa hal-hal ini perlu kita perhatikan? Supaya kita tidak salah berbicara. Itu yang terjadi dalam nats kita hari ini, saudara-saudari terkasih dalam Yohanes ini secara khusus dari mulai ayatnya yang ke-22, di mana murid-murid Yohanes sedang membicarakan Yesus, tapi mereka tidak atau kurang mengetahui siapa itu yang mereka bicarakan itu. Mereka datang mengadu kepada Yohanes. Mereka katakan, Rabi, orang yang kamu baptis itu di sungai Yordan, kini dia membaptis di seberang, yaitu di kota Yudea seperti yang dikatakan di teks ini. Lalu murid-murid itu merasa tersinggung dan iri hati karena mereka merasa bahwa guru mereka, rabi mereka, yaitu Yohanes Pembaptis, yang pertama sekali mereka tahu membaptis, dan mereka menyaksikan Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus di sungai Yordan. Tapi mereka lihat sekarang Yesus justru yang membaptis. Nah, mereka datang kepada Yohanes, dia mengadu, mereka mengharapkan jawaban dari Yohanes. Mungkin saja mereka mengharapkan Yohanes akan marah tentang itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes justru karena mengenal siapa yang mereka bicarakan itu, siapa yang murid-murid adukan itu kepada Yohanes, Yohanes justru memberi jawaban yang di luar pikiran mereka. Yohanes menyadari bahwa Yesus, sekalipun Yohanes yang membaptiskannya di sungai Yordan, tapi Yohanes tahu dia hanya sedang melaksanakan rencana Allah. Dikatakan Yohanes Pembaptis di dalam kitab Matius juga, dia beritahukan bahwa membuka tali kasutnya saja saya tidak pantas. Artinya Yohanes mengenal Yesus. Yohanes itu benar-benar mengenal siapa yang mereka bicarakan. Karena Yohanes mengenal siapa yang sedang dibicarakan itu, maka dia tahu memberi jawab. Dan Yohanes menyadari bahwa dia tidak memiliki kuasa apapun kalau tidak diberi dari surga. Nah, itulah yang dia tegur kepada murid-muridnya itu, di mana murid-murid itu yang tidak mengenal siapa yang mereka bicarakan tadi. Seandainya murid-murid Yohanes tahu siapa, mereka mengenal Yesus itu dengan benar, maka mereka tidak sembarangan berbicara dengan mengadu kepada Yohanes. Tetapi Yohanes meluruskan pengertian murid-murid itu. Dia katakan, sekalipun saya yang membaptiskan, tapi saya diberi kuasa dari atas. Dan Yohanes bukan jadi merasa tersinggung dengan pelayanan Yesus, karena Yohanes tahu sebetulnya dia hanya sebagai yang disuruh atau diperintah oleh Tuhan sebagai jalan untuk memberitahukan tentang kedatangan Yesus. Jadi bukan merasa
sebuah keberhasilannya, dia merasa hebat ketika dia yang membaptis Yesus. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan ini kini datang kepada kita. Mungkin kita juga dikaruniakan oleh Tuhan karunia-karunia, talenta-talenta yang lain, atau talenta-talenta yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengenal dan mengetahui bahwa itu adalah hanya karunia dari surga kepada kita. Kita sebetulnya tidak dapat memiliki atau mengambil sesuatu apapun kepada diri kita sendiri kalau tidak dikaruniakan dari surga. Artinya kita mengenal dengan baik diri kita. Dengan ini maka kita akan belajar juga seperti Yohanes sebagai seorang pelayan yang sangat rendah hati. Dia mengenal dirinya. Dia mengetahui bahwa apapun yang bisa dilakukannya itu hanya adalah karunia dari atas kepada dirinya. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita pun jika diberi anugerah atau talenta itu, maka tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri atau memegahkan diri, atau justru tersinggung atau iri hati melihat yang lebih daripada kita dimiliki oleh orang lain, karena itu ternyata pemberian dari surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini membuat kita semakin tergantung dan terikat kepada pemberi anugerah itu kepada kita. Kita akan menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa pemberian, tanpa anugerah daripada Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian mempergunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan.